Karena insinyur itu dan keinsinyuran itu sebenarnya yang dikedepankan adalah etika profesi. Kalau PII ini tidak ada DII, ibarat sebuah pemerintahan tidak bisa bekerja. Satu hal yang sangat dibutuhkan PII adalah bagaimana standar uji kompetensi itu segera ditetapkan oleh DII. Karena kalau tidak ada, lalu standarnya apa? Mendorong semua sektor, semua perguruan tinggi, semua dunia usaha, dunia industri harus kita rangkul yang berupa asosiasi. Oh, jadi bukan hanya pribadi tapi juga badan ya? Iya, badan. Selamat datang di podcast Kiprah Insinyur untuk Indonesia yang lebih baik. Di episode kedua ini, tempat di mana kita membahas hal-hal penting terkait dengan dunia profesi. Saya Hari Nugroho dan hari ini kita beruntung mendapatkan Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono atau lebih dikenal dengan Prof. ATM sebagai tamu kita hari ini. Selamat siang Prof. ATM. Selamat siang Mas. Selamat datang kembali di episode kedua podcast kita kali ini. Ya. Kali ini kita akan sedikit detail Prof. Membahas mengenai apa yang Prof akan lakukan terkait dengan pencalonan Prof sebagai Wakil Ketua Umum PII periode 2024-2027. Lebih spesifik kepada apa program unggulan yang Prof akan lakukan untuk PII yang kita cintai ini, Prof. Baik. Jadi kalau kita bicara insinyur, itu tidak terlepas dari keinsinyuran. Ya, karena insinyur itu dan keinsinyuran itu sebenarnya yang dikedepankan adalah etika profesi. Nah, ketika kita bicara etika profesi, lalu program apa yang harus dijalankan sebagai Wakil Ketua Umum 2024-2027? Itu pertama dibangun dulu tagline-nya, semangatnya. Saya lebih mengedepankan pada suatu karsa atau semangat insinyur beradab yang humanistik. Nah, untuk menuju ke sana, ada beberapa program yang tentu ini harus dilaksanakan. Karena perjalanan 10 tahun Undang-Undang Keinsinyuran ini telah memberikan satu refleksi yang cukup meyakinkan saya untuk bisa bicara program kerja yang lebih nyata, Mas Hari Nugroho. Ya. Ada 5 program unggulan yang harus diwujudkan di tahun 2024-2027. Dari 10 program yang... Ya, dari 10 program, tapi 5 yang paling diprioritaskan ketika saya sebagai Wakil Ketua Umum nantinya itu mendampingi Mas Ilham Habibie yang nanti ditetapkan sebagai Ketua Umum. Ya. Nah, semua program sebenarnya sering saya diskusikan dengan beliau supaya program itu berkesinambungan. Saya tidak ingin menjadi seorang Wakil Ketua Umum yang istilahnya non-job ya, menunggu baru 3 tahun baru bekerja. Nah, budaya ini memang harus mulai diubah ke depan dan mulai sekarang. Seorang wakil ketua umum yang terpilih nanti otomatis mendampingi setiap hari, setiap waktu, setiap kegiatan dari ketua umum yang ditetapkan. Langsung ya? Langsung. Gaspol ya? Yang langsung gaspol. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya siap untuk mewakafkan rasa, pikiran, waktu dan tenaga saya untuk mengerjakan PII. Ini karena Prof sudah merasa selesai dengan dunia. Sebenarnya kalau kita mengatakan selesai dengan urusan dunia, itu yang selesai itu rasa dan pikirannya, Pak. Gitu. Jadi kalau rasa dan pikirannya itu selesai, masih punya kelebihan rasa dan pikiran, energi yang cukup besar, maka kita wakafkan. Nah, sehingga wujudnya adalah program kerja. Unggulan pertama adalah mau tidak mau,
ya, sesuai dengan amanat undang-undang, maka PII harus ngambil peran inisiatif aktif. Inisiasi aktif kepada Menteri Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, untuk segera membentuk panitia seleksi nasional Dewan Insinyur Indonesia. Karena proses seleksinya ada di sana. PII hanya menginisiasi aktif. Kenapa aktif? Karena kalau PII ini tidak ada DII, ibarat sebuah pemerintahan tidak bisa bekerja. Kenapa? Seluruh regulasi pengawasan yang dikerjakan PII itu semua dilaksanakan oleh Dewan Insinyur Indonesia, mulai dari standar uji kompetensi insinyur, standar sistem registrasi insinyur, kemudian standar penilaian PKB bagi anggota insinyur, semua standar, bahkan termasuk satuan biaya registrasi, satuan biaya sertifikasi, dan semuanya itu ditetapkan oleh Dewan Insinyur Indonesia. Jadi membentuk sistem ya, Prof, sistem dan standarnya ya? Iya, jadi Dewan Insinyur Indonesia itu kan tugasnya adalah menyusun, menetapkan kebijakan sistem uji keinsinyuran dan sistem keinsinyuran. Sehingga DII ke depan yang bisa memberikan lisensi kepada LSP keinsinyuran. Ya. Karena memang kewenangannya begitu sangat luas. Ya, ya. Nah, satu hal yang sangat dibutuhkan PII adalah bagaimana standar uji kompetensi itu segera ditetapkan oleh DII. Karena kalau tidak ada, lalu standarnya apa nguji kompetensi insinyur? Ya, nah ini salah satu program unggulan. Dan sekarang masih belum ada ya? Belum ada. Sehingga kami sangat berharap tahun 2026 itu harus lahir Dewan Insinyur Indonesia. Ya. Tetapi untuk bisa menginisiasi terbentuknya Dewan Insinyur Indonesia kepada Menteri, itu yang harus kita siapkan adalah pertanyaan Pak Menteri, misalnya berapa jumlah anggota PII. Nah, kalau jumlahnya masih di bawah 100.000 yang seperti sekarang, dibandingkan dengan 4,5 juta sarjana keinsinyuran yang masih aktif di Indonesia. Dari 4,5 juta itu, Mas Nuk, itu 2,5 jutanya itu sudah dari sektor konstruksi. Nah, ini kalau hanya 100.000 anggota PII, itu berarti sebuah pertanyaan besar. Berarti PII ini belum hadir. Ya. Ini. Jadi yang pertama tadi DII pembentukan, mendorong berinisiatif aktif kepada Menteri untuk segera membentuk Dewan Insinyur Indonesia. Karena ini. Salah satunya adalah kami memerlukan legalitas di dalam tata kelola PII. Jadi kalau tidak ada Dewan Insinyur yang menetapkan semua standarisasi, tata kelola PII ya menjadi ilegal. Ya, oke. Gitu. Ya. Nah, logik. Ya. Yang kedua, kalau ditanya Pak Menteri berapa jumlah anggotanya, lalu mau mengusulkan DII itu dibayar oleh APBN, ya punya sekretariat dibayar APBN. Kalau hanya ngurusi orang di bawah 100.000, ya kita harus tahu diri. Maka berarti ini percepatan keanggotaan. Yes. Oke. Mempercepat jumlah anggota bersama-sama menginisiasi terbentuknya DII. Oke. Jadi sambil jalan bersama. Nah, bagaimana mempercepat jumlah anggota? Oke. Ya. Kalau saya ditanya Pak ATM, kalau Bapak nanti jadi wakil ketua umum membantu Pak ketua umum, Bapak kan harus punya target berapa jumlah anggota. Saya targetkan jumlah anggota ketika saya mendampingi Bapak ketua umum itu 2 juta 3 tahun ini. Loh dari mana kan gitu? Kok mudah sekali mengucapkan 2 juta? Jadi kalau kita menempatkan PII sebagai lembaga yang didirikan undang-undang, maka peraturan-peraturan PII itu harus berupa peraturan lembaga. Karena lembaga ini didirikan oleh undang-undang. Oke. Nah, peraturan lembaga inilah yang sebenarnya bisa mendorong semua sektor, semua perguruan tinggi, semua dunia usaha, dunia industri harus kita rangkul. Nah, cara merangkulnya bagaimana? Cara merangkulnya, mari kita libatkan pengurus wilayah dan pengurus cabang untuk ikut serta merekrutmen anggota. Karena kalau hanya diurusi pusat semua,
tidak akan tercapai. Ini seperti desentralisasi. Ya, seperti desentralisasi. Karena sekarang ini kalau orang mau daftar anggota PI kan harus ke pusat. Sementara wilayah dan cabang tidak tahu jumlah anggotanya. Tahu-tahunya itu kalau menjelang kongres. Nah, ini yang budaya ini harus mulai dihilangkan ya. Jadi memberdayakan cabang dan wilayah tadi ya. Contoh, wilayah itu kan punya teritorial. Tahulah orang yang bekerja di wilayah itu dalam praktek keinsinyuran. Di wilayah itu kan sudah ada perguruan tinggi, ada dunia usaha, dunia industri, ada asosiasi, dan semua sektor bekerja di wilayah itu. Sehingga wilayah inilah yang nanti proaktif dengan peraturan lembaga BI mengajak semuanya. Mengajak semua mengambil keputusan sektor itu untuk menjadi anggota BI. Salah satunya adalah bagaimana PI nanti selain memiliki jumlah anggota perorangan, PI ke depan harus diberdayakan memiliki jumlah anggota yang berupa asosiasi. Oh, jadi bukan hanya pribadi tapi juga badan ya? Iya, badan. Asosiasi profesi keinsinyuran. Keinsinyuran di sektor konstruksi, keinsinyuran di tambang, keinsinyuran di kehutanan, di peternakan, perikanan, dan semuanya di kedirgantaraan semua. Itu menjadi anggota luar biasa PI. Jadi kalau kita bisa berintegrasi dengan seluruh asosiasi-asosiasi profesi keinsinyuran yang berpraktek di semua sektor, maka otomatis anggota dari asosiasi akan terangkat ikut menjadi anggota PI. Jadi 2 juta di dalam 3 tahun itu bukan hal yang mustahil, itu bisa diraih. Jadi hitung-hitungannya jelas ya Prof? Jelas. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit mengenai poin ini Prof, tadi selain percepatan jumlah anggota, ini percepatan jumlah insinyurnya sendiri ya Prof? Iya, jadi kalau percepatan jumlah insinyur, percepatan jumlah anggota, percepatan jumlah insinyur, itu sangat tergantung pada hulunya. Hulunya itu mau kemana? Hulunya ini adalah tanggung jawab lembaga PI. Apa itu hulu? PI harus mengeluarkan peraturan lembaga yang mewajibkan kepada tenaga ahli yang berpraktek jasa keahlian, praktek jasa keahlian di dalam semua sektor, itu sebenarnya kan menjalankan praktek keinsinyuran. Jadi semua tenaga ahli yang bekerja di sektor konstruksi, sektor pertambangan, kehutanan, peternakan, pertanian, semua menjalankan, bahkan di kedokteran, teknologi kedokteran, itu yang menjalankan insinyur, yang membuat insinyur, bukan dokter loh. Nah, ini semua diwajibkan memiliki STRI sebagai syarat berpraktek keinsinyuran. Ini yang belum diterapkan. Undang-undangnya jelas kok. Undang-undangnya jelas. Ya. Nah ini, contoh misalkan LKPP misalnya. Pak, di LKPP mbok diterapkan kewajiban memiliki STRI di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Loh, kalau LKPP mau atau tidak mau? Lalu undang-undang harus mau. Karena ini perintah undang-undang. Tetapi karena pengelolaan insinyur beserta persyaratan praktek keinsinyuran itu adalah lembaganya namanya PII, cukup PII menyatakan kepada LKPP, Pak, ini harus diterapkan ini. LKPP, kami PII atas nama perintah Undang-Undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, maka diwajibkan dalam praktek keinsinyuran. Di tempat Bapak itu adalah persoalan konstruksi, praktek jasa konstruksi itu adalah praktek keinsinyuran. Wajib punya STRI. Jadi itu harus dilakukan oleh PII dengan cara yang super aktif atas nama undang-undang. Jangan atas nama PII, bukan. Ini atas nama undang-undang. Nah ini yang belum diterapkan. Jadi kalau itu sudah menjadi politik will pemerintah, tentu orang akan tanya, Pak, peraturan perundangan apa yang bisa merangkul semua sektor mewajib itu? PII bisa mengusulkan untuk terbitnya peraturan presiden khusus untuk mewajibkan STRI. Nah, ini harus PII yang punya inisiatif. Ya tidak mungkin yang lain. Nah ini kalau itu sudah oke, Mas Hari Nugroho akan ngikuti nanti. Oh ternyata punya jadi anggota PII, kemudian jadi insinyur, kemudian memiliki sertifikat kompetensi, ada gunanya. Ada kebermanfaatan. Ada kebermanfaatnya, yaitu untuk syarat berpraktek keinsinyuran.
Karena STRI itu kan simbol dari pemenuhan kompetensi etika profesi. Etika Ya, sedangkan kalau sektor itu mengeluarkan bukan STRI sektor, mengeluarkan SKK. Sertifikat kompetensi kerja itu simbol pemenuhan kompetensi keahlian kerja. Tentu lebih tinggi mana etika profesi dengan keahlian kerja. Ya tentu orang yang mau bekerja harus beretika. Nah ini yang harus bukan dikumandangkan, ini harus ditegakkan, dijalankan oleh PI ke depan. Nah nanti baru ngikuti bagaimana tentu jumlah anggota menjadi tambah, bagaimana memperbesar jumlah anggota itu sudah saya sampaikan. Kemudian contoh kalau perguruan tinggi bagaimana? Begitu anak-anak itu wisuda, selain dapat ijazah, langsung dia dapat kartu anggota PI. Harus begitu. Itu mungkin anggotanya anggota muda ya. Iya nggak apa-apa, yang penting kan anggota PI. Sudah mulai dikenalkan. Ya, jadi kalau saya usul nanti ke depan yang kami jalankan adalah bagaimana keinsinyuran ini juga dipahami sebagai budaya dalam perhimpunan mahasiswa. Karena mereka nanti jadi insinyur, mereka nanti praktek keinsinyuran. Jadi harus paham etika profesi insinyur itu apa. Ini harus pernah ditanamkan di perhimpunan mahasiswa sebagai calon sarjana keinsinyuran. Nah kalau jumlah insinyur begini, kalau jumlah insinyur itu kita berharap hanya pada program studi, program profesi insinyur yang disebut PSPPI, dan selama pendirian PSPPI itu masih terlalu rumit ya buat perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, ini harus mulai direlaksasi supaya tumbuh PSPPI yang banyak di Indonesia. Persoalannya market. Siapa yang membantu market? PII harus membantu market, Pak. Jangan diam, ada PSPPI nggak punya murid, diam saja. Itu harus kita bangun market, karena ini perintah undang-undang. Namun demikian, untuk mengejar 4,5 juta sarjana keinsinyuran aktif tadi, agar menjadi insinyur, kalau hanya dilayani oleh PSPPI, tidak cukup. Saya sudah menghitung kok, 100 tahun aja nggak akan selesai. Oleh karena itu, untuk mempercepat jumlah insinyur, itu nanti akan dilakukan atau kami usulkan untuk dilakukan, yaitu penyetaraan pengakuan praktek keinsinyuran di tiap perguruan tinggi terhadap sarjana keinsinyuran yang diluluskan perguruan tinggi itu, yang lulusnya sebelum undang-undang keinsinyuran lahir, sebelum 2014. Maka cukup mereka datang ke perguruan tingginya, tunjukkanlah bukti-bukti praktek keinsinyurannya, maka dia akan mendapatkan surat pengakuan sebagai insinyur. Tentu kalau dulu lulusan Gajah Mada, mintanya ke Gajah Mada. Lulusan ITB, mintanya ke ITB. Lulusan Udayana, mintanya ke Udayana. Jadi kembali masing-masing. Kalau seperti ini, maka akan lebih cepat. Karena apa? Mereka sebenarnya sudah praktek keinsinyuran. Jadi jangan dipersulit lagi. Itu mempercepat jumlah insinyur. Jadi kemudian program berikutnya adalah yaitu terkait badan kejuruan. Badan kejuruan ini sebenarnya unit kerjanya PI. Sebenarnya kalau di dalam undang-undang dan PP itu kita tidak menemukan kata badan kejuruan. Tetapi secara esensi punya histori badan kejuruan. Karena badan kejuruan itu adalah wujud dari berkumpulnya para insinyur dalam satu disiplin teknik keinsinyuran. Nah ini kalau kita tadi, saya ingin berusaha ke depan, dan ini target kami, memberdayakan wilayah dan cabang di dalam perikutan anggota secara langsung, kemudian mereka juga melakukan pemberdayaan kepada anggotanya, PW dan PC. Partnernya siapa? BK, Badan Kejuruan. Maka Badan Kejuruan itu harus ada Badan Kejuruan di wilayah. Supaya pemberdayaan ini berjalan dengan baik, PKB berjalan dengan baik, jadi wilayah ini kan kakinya sebuah rumah PI, penopang rumah besar PI. Iya, rumah besar. Ya. Jangan sampai PI itu hanya dilihat warna oranye yang sangat indah, hanya atapnya, tetapi rumah itu tidak didukung oleh pondasi yang kuat. Nah ini pondasi yang kuat itu adalah bagaimana wilayah, bagaimana cabang, bagaimana forum-forum insinyur muda, dan bagaimana badan kejuruan, keilmuan, keinsinyuran itu berada di wilayah juga berkolaborasi, sehingga mereka bisa membuat jejaringan-jejaringan yang lebih luas. Satu hal yang menjadi keluhan dari setiap wilayah dan cabang itu adalah sekarang ini banyak insinyur ya, karena
terjebak di dalam malapraktek, sehingga banyak yang ditangkap dalam tanda petik oleh aparat penegak hukum. Ya, ini tidak boleh kita diam, tidak boleh diam. Jadi kalau ada seorang insinyur yang berpraktek keinsinyuran di suatu sektor, lalu dia punya masalah persoalan-persoalan terkait hukum, maka PI tidak boleh diam. PI harus bisa melakukan pendampingan. Ya, mengambil peran minimal sebagai untuk advokasi. Advokasi. Sehingga PI nanti bisa bekerja sama dengan lawyer, dengan ahli-ahli hukum, ahli sosial. Loh, PI itu atas nama undang-undang bisa bekerja dengan semua, termasuk konflik sosial, jangan diam. Konflik sosial akibat tidak berfungsinya suatu infrastruktur yang dibangun oleh insinyur menimbulkan konflik sosial. Nah ini PI nggak boleh diam dong. PI juga ngajak, merangkul ahli sosial, ahli ekonomi, ahli lingkungan, semua di dalam menyelesaikan solusi. Nah ini yang belum berperan. Ya. Dan ini hak anggota untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum. Ya. Jadi harapannya dengan adanya keterlibatan PII untuk bisa mengadvokasi anggota-anggota yang mempunyai masalah dengan hukum ini juga menjadi satu hal yang akan mengapil mereka untuk salah bisa satu program unggulan bagian dari PII. Okay. Karena begini, siapa yang bisa membela seseorang yang memiliki persoalan-persoalan di dalam praktek keinsinyuran? Ya PII, nggak ada yang lain. Walaupun itu sektor jalan, sektor jembatan, bendungan, pasar, perdagangan, industri, selama itu masih menjalankan praktek keinsinyuran, kalau ada persoalan-persoalan sosial, persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan lingkungan, PII hadir. Nah, tidak bisa hanya PII pusat, maka desentralisasi kewenangan itu juga harus dibangun kepada wilayah. Loh sekarang wilayah itu sudah luar biasa loh, sudah banyak doktor, banyak profesor, banyak praktisi-praktisi hebat di wilayah sekarang. Nah, masa dia tidak memiliki kemampuan untuk ikut serta menguji jenjang IPP, jenjang IPM, itu pasti di dalam praktek-praktek untuk uji sertifikasi. Mereka mampu loh, cuma kita aja yang belum berikan satu kepercayaan dan kewenangan kepada mereka. Ya, baik. Ada lagi Prof program andalan lain? Tadi DII, kemudian percepatan jumlah anggota, keanggotaan, insinyur, politik will, pemberlakuan kewajiban memiliki SDRI pada semua sektor, terus kemudian advokasi, terus memperkuat keorganisasian dari BK wilayah dan juga termasuk cabang. Bagaimana menambah jumlah anggota dalam bentuk badan atau lembaga atau asosiasi. Jadi termasuk badan. Karena itu untuk membentuk jejaringan supaya PII itu betul-betul sebagai organisasi profesi yang dilahirkan undang-undang untuk menegakkan etika profesi. Satu hal yang menjadi unggulan kami adalah PII itu jangan lepas dan harus menjadi mitra pemerintah, mitra strategis pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah ini kan melaksanakan pembangunan infrastruktur menggunakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Dan siapa mitra yang paling tepat untuk bisa ikut mengendalikan agar tidak terjadi malapraktek di lapangan? Karena malapraktek itu sangat merugikan manusia. Itu. Oleh karena praktek insinyuran itu sebenarnya kan dari manusia, melalui manusia, untuk manusia. Itulah kenapa tagline saya itu mengedepankan insinyur beradab yang humanistik, agar praktek-praktek keinsinyuran itu mengedepankan nilai-nilai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Saya sering mendengar Prof selalu seperti trademark, jadi malpraktik keinsinyuran ini menjadi bagian dari sesuatu yang Prof ingin perjuangkan solusinya. Iya. Oke, Prof, mungkin sebelum kita tutup bisa memberikan closing statement, Prof, kepada para audiens, para insinyur di seluruh Indonesia. Silakan, Prof, 1 menit. Ya, praktek keinsinyuran itu harus diartikan luas, holistik, komprehensif.
Karena praktek insinyuran itu yang ditekankan adalah bagaimana seseorang di dalam menjalankan tugas-tugas keinsinyuran itu memiliki budaya patuh. Ini. Jadi budaya apa yang harus dimiliki oleh seorang insinyur? Yaitu budaya patuh standar, patuh etika, patuh aturan. Karena kalau insinyur itu patuh, memiliki budaya patuh atau standar minded, maka akan terbentuk yang namanya peradaban insinyur. Nah, salah satu insinyur beradab itu adalah dia tidak boleh melakukan malapraktek keinsinyuran. Oke, terima kasih Prof. ATM atas wawasan, kemudian konsep dan inspirasi yang mungkin akan menjadi satu poin untuk membuat insinyur Indonesia menjadi jauh lebih baik. Sehat selalu, Prof. Sehat, semangat, Karsa. Ya, Dasa Karsa. Dasa nomor urut 10. Karsa adalah semangat untuk mencapai satu tujuan yang baik. Itu adalah Karsa. Semoga proses pencalonan nanti berjalan lancar di Kongres, Prof. Dan Prof bisa menjadi agen perubahan, Prof ya, untuk menjadi harus siap menjadi agen perubahan yang lebih baik. Betul. Ya, demikian para audiens, teman-teman insinyur di seluruh Indonesia, wawancara kita dengan Profesor Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono. Semoga ini bisa menginspirasi kita para insinyur Indonesia. Semoga kita diberikan sehat selalu dan salam insinyur. Salam insinyur.